Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak. Oke, silakan duduk dengan rapi ya. Iya Pak. Itu sampah-sampahnya tolong dibersihin. Baik Pak. Oh, terima kasih yang sudah menyiapkan laptop untuk saya. Ini siapa yang sediain? Via Pak. Ya, Pak Tamarina. Via Pak. Jujur ya. Terima kasih untuk adik-adik sekalian. Baik, kita mulai. Apa kabar adik-adik sekalian? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah baik ya. Belum ada yang kena COVID kan? Belum Pak. Belum Pak. Alhamdulillah. Katanya Pia kemarin kena COVID ya? Iya. Iya Pak. Bagaimana kabarnya sekarang? Alhamdulillah sembuh Pak. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai, kita absen dulu. Ahmad Ali Ribadi, kemana orangnya? Ke WC Pak. WC? Iya Iya, Pak. Pak. Belum masuk? Belum Pak. Saya kan sudah telah 15 menit ini. Enggak tahu Pak. Nggak tahu ya? Iya, Pak. Kita apain aja ya. Iya Pak. Oke. Habis siapa itu? HP Marina Pak. Kalau lagi sekolah, jangan bawa HP ya. Kalau lagi di dalam pelajaran, oke? Iya Pak, maaf Pak. Ya, lanjut. David Piangre ini Hadir Bapak. hadir. Hadir. Asana, Hadir Pak. Marina, Hadir Bapak. Depa Briliani Hadir Pak. hadir ya. Berarti yang hadir para putri-putri ya. Iya Pak. Penjangganya nggak ada ya? Enggak ada Penjangga. Pak. Oke. Ada yang masih ingat pelajaran minggu kemarin mengenai peradaban awal di Indonesia? Saya Pak. Oke, Tia, silakan. Rangkuman peradaban di. Ya, Pia merangkum kan minggu kemarin. Iya Pak. Oke, bagus sekali Pia. Anak yang pintar ya. Ya, baca ini. Iya Pak. Via bacanya ya Pak. Ya. Rangkuman yang Via buat yaitu peradaban awal masyarakat Indonesia di masyarakat Indonesia sudah mengenal ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, teknologi dan pengetahuannya itu yaitu yang pertama mengenal astronomi, pengetahuan rasi bintang, dan bercocok tanam dan pelayaran. Yang kedua, teknik pembuatan perahu bercadik, pelumburan logam dan pembuatan benda-benda megalitikum seperti dolmen, menhir, sarkofagus. Sarkofagus. Iya Pak. Bundan berunda. Bundan berundak-undak. Berundak-undak. Ya. Yang kedua, masyarakat sudah mengenai kepercayaan animisme, dinamisme, dan totemisme. Yang ketiga, pemerintahan mengenal primus inter pares, yaitu pemilihan kepala suku sebagai ketua atau pemimpin. Yang keempat, masyarakat peradaban awal Indonesia mengenal sistem pertanian awal dengan berhuma atau berladang, dilanjutkan dengan bercocok tanam, irigasi, yaitu pertanian. Ya. Mungkin itu saja Bapak yang Via ringkas. Bagus sekali. Untuk teman-temannya Pia, tolong ya. Kita minggu ini kita catat, terus Bapak tanya lagi untuk minggu depan ya. Baik Pak. Ya, Marina, Hasana. Baik Pak. Oke. Jadi materi kita kali ini untuk pertemuan ini kita akan membahas peradaban awal masyarakat dunia. Yang akan kita bahas adalah India dan Cina. Oke. Kita akan membahas kondisi sosial dan politiknya, terus kita akan membahas mengenai pemerintahan, lalu kita akan membahas mengenai sistem kepercayaannya, terus kita akan membahas tentang ekonomi dan pemerintahannya. Baik, di pelajaran sebelumnya kita telah membahas yang versi Indonesianya. Jadi kita di sini akan membahas versi dunianya. Oke? Tolong diperhatikan ya. Siapkan catatan, telinga yang baik, jangan yang ngantuk. Kalau ngantuk ngomong. Oke? Oke Pak. Oke, semangat sekali ya adik-adik sekalian. Oke, kita akan membahas yang pertama peradaban awal masyarakat lembah Sungai Indus.
tahu di mana lembah Sungai Indus? India, Pak. Hindia. India. Masya Allah, benar sekali. Kita pernah belajar ya di SMP. Pernah nggak di SMP? Pernah, Pernah, Pak. Pak. Pernah ya, di SMP kita belajar mengenai Sungai Indus. Baik, kita akan membahas yang pertama adalah kondisi sosial dan politiknya. Peradaban lembah Sungai Indus terbentuk sejak sekitar tahun 2800 sebelum Masehi. Mata pencahariannya masyarakat ini adalah dengan cara bertani atau pertanian dengan tanaman utama yaitu gandum dan sejenisnya. Hal ini dimungkinkan karena wilayah atau tempat mereka dekat dengan sungai yang besar, yaitu Sungai Indus. Sungai Oke. Indus. Untuk materinya sudah Bapak share ya di WA. Iya, Sudah, Pak. Sudah ya. Boleh dilihat di situ ada foto-fotonya. Iya, Pak. Iya, Pak. Ada pertanyaan tuh kan, ada apa yang kalian pikirkan tentang gambar di samping seperti tumpukan batu bata. Nah, baik, kita akan jelaskan ya. Itu adalah tata kota Mohenjo-daro Harappa. Oke. Secara khusus di kota Harappa ini atau Mohenjo-daro dan Raki Garki, yaitu perencanaan kota itu termasuk adanya sistem sanitasi, kemungkinan besar merupakan sistem sanitasi pertama di dunia, dan penggunaan teknik hidrolis untuk mendapatkan air dan sumur. Ini seperti bagian dari sistem sanitasi dialirkan melalui pipa untuk dibuangkan ke selokan-selokan. Oke, selanjutnya itu ada gambar lagi, gambar peradaban lembah Sungai Indus. Itu kan ada gunung-gunung, ada seperti perumahan-perumahan di tepi gunung ya kan. Penataan yang sangat indah. Bagaimana dengan awal peradaban Indonesia? Sudah kita jelaskan ya minggu kemarin. Iya, Pak. Baik, kita akan yang kedua kita akan menjelaskan mengenai pemerintahan, tentang pemerintahan di Sungai Indus ini. Tentang pemerintahan di kedua kota utama yaitu di Mohenjo-daro dan Harappa tidak ada penjelasan yang pasti. Namun dilihat dari bekas-bekas reruntuhan di kota ini serta kesamaan artefak yang tersebar di kedua wilayah kota ini seperti tembikar, stempel, timbangan, dan batu bata. Sebagian arkeolog memperkirakan Mohenjo-daro dan Harappa berada di satu otoritas dan atau pemerintahan yang sama. Oke, selanjutnya kita ke ini ya. Di India ini sering kita ketahui lebih dominannya adalah agama. Ada yang tahu agama apa? Di India, Hindu, Pak. di Hindu Hindu, ya. Pak. Oke, Hindu ya. Nah, Hindu ini memiliki kasta tersendiri. Dijelaskan bahwa di India ini yang kita ketahui ada 4 kasta. Yang pertama, kalian tahu? Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Nah, Brahmana ini diperuntukkan bagi para pendeta dan pemuka agama. Yang kedua adalah Ksatria. Ksatria adalah kasta bagi para raja dan bangsawan lainnya. Yang ketiga, Waisya bagi para pedagang dan pegawai. Selanjutnya, Sudra diperuntukkan bagi rakyat yang biasa. Oke. Yang ketiga untuk penjelasannya lagi yaitu sistem kepercayaan. Beberapa cap atau stempel peradaban Indus memperlihatkan adanya swastika yang lazim terdapat pula pada agama-agama lain yang berkembang kemudian seperti Hindu, Buddha, dan Jaina. Jaina ini adalah agama Dharma. Banyak stempel bergambar binatang. Stempel, paham kan maksud dari stempel? Ya, stempel, cap. Oh, paham, Pak. Paham ya?
Oke, selain Hindu di India juga berkembang agama Buddha pada tahun 500 sebelum Masehi. Lahir agama Buddha atau disebut dengan zaman Buddha 500 sampai 300 sebelum Masehi. Zaman ini dimulai ketika para putra raja Sidodana bernama Siddhartha menafsirkan Weda dari sudut logika serta mengembangkan sistem yoga dan semedi. Ada yang tahu bagaimana cara semedi? Sini Pak. Ini atau gini ya, gini semedi Buddha kan? Iya Ya. Pak. Jadi di India ini ada agama Buddha juga ya. Oke. Tujuan semedi ini adalah untuk, kalau di agama Islam kita ketahui sholat, seperti biasanya sholat. Kalau di agama Buddha ini semedi ini tujuannya untuk mendekatkan diri pada Tuhannya. Untuk kitab suci agama Buddha kita ketahui ya. Yang pertama ada Vinaya Pitaka, silakan ditulis ya. Iya, Vinaya Pitaka yang berisi tentang aturan atau cara hidup para pengikutnya. Yang kedua Sutta Pitaka berisi kumpulan wejangan Buddha. Yang ketiga Abhidharma Pitaka berisi penjelasan tentang sosial keagamaan. Jadi di Buddha ini kitab-kitabnya tersusun sama seperti di agama Islam ya. Kita memiliki kitab Al-Quran yang menyusun seluruh peraturan yang ada di kehidupan manusia. Juga dijelaskan menggunakan hadis-hadisnya. Oke. Di situ ada gambar tokoh Buddha yang disebut dengan patung Siddhartha Gautama teknologi. Ya. Patung Siddhartha Gautama. Oke, lanjut kita ke Cina. Peradaban awal masyarakat lembah sungai Huanghe. Dari namanya saja Huanghe, kita ketahui ini berasal dari Cina. Oke ya. Peradaban lembah Sungai Kuning adalah peradaban bangsa Cina yang muncul di lembah Sungai Kuning atau yang kita sebut tadi Huanghe atau yang sekarang disebut dengan Huanghe. Oke, Huanghe. Sungai Huanghe disebut dengan Sungai Kuning karena membawa lumpur kuning sepanjang alirannya. Sungai ini bersumber dari pegunungan Quendun. Ada yang tahu pegunungan Quendun? Tidak tahu Pak. Tidak tahu ya. Oke, Quendun ini terletak di Tibet. Nah, tahu kan pasti Tibet kan? Dan mengalir melalui daerah pegunungan Cina Utara. Untuk itu membentuk dataran rendah dan bermuara di Teluk Sili, Laut Kuning pada daerah lembah sungai yang subur. Inilah keberadaan bangsa Cina berawal. Baik, kita akan membahas yang pertama adalah kehidupan ekonomi dan sosial. Kehidupan ekonomi dan sosialnya di Cina ini masyarakatnya sebagian ada yang tahu? Bagiannya Tionghoa. iya di Cina. Bagian masyarakatnya bekerja apa? Petani ya. Zaman-zaman itu berburu ya. Termasuk berburu juga kan? Berburu, berternak dan menangkap ikan. Oke. Sama seperti di Indonesia juga, di zaman-zaman ini masih yang mata pencariannya adalah bertani dan berburu. Kita lanjut. Oke, kita lanjut ke sistem kepercayaan ya. Tadi kita membahas mengenai ekonomi dan sosial. Oh ya, belum. Kita belum ke sana, kita ke ini dulu. Bentar, laptop ini agak nge-lag ya. Mohon bersabar. Ya, tunggu sebentar ya. Maaf Bapak kurang semangat hari ini. Kenapa Pak? Ada masalah keluarga? Aduh. Ya. Emang di sini sudah berkeluarga? Belum Belum Pak. Pak. Sudah ada bapak ibunya di rumah. Oh Iya Pak. Bapak
tadi membahas tentang kehidupan ekonomi dan sosialnya. Oke. Nah, kehidupan ekonomi dan sosial. Nah, masyarakat Cina kuno menghormati beberapa kekuatan gaib. Ada yang tahu kekuatan gaib? Enggak. Oke. Penghormatan itu ditujukan kepada dewa langit atau Syangit sebagai dewa tertinggi. Yang kedua, kekuatan alam. Yang ketiga, arwah leluhur. Ini masih kepercayaan masa lampau ya. Dan sekarang masih banyak juga yang masih percaya seperti ini. Ya sesuai kepercayaan masing-masing lah ya. Untuk sistem pemerintahan, kita ketahui Cina ketika itu adalah sistem dinasti. Pernah dengarkan dinasti? Oke. Pernah kan? Sistem ini mengalami pergantian kekuasaan secara turun-temurun. Nah, di Cina ada beberapa dinasti yang pernah menguasai. Yang pertama, dinasti Shang, dinasti Zhou, dinasti Qin, dinasti Han, dinasti Tang, dan dinasti Song. Nah, yang sering kita dengar adalah dinasti Tang. Pernah dengar kan sering untuk pelajaran sejarah di Indonesia. Yang tepatnya di Sriwijaya. Benar kan? Pemerintahan. Oke. Tadi kita telah membahas ekonomi dan sosial. Sekarang kita akan membahas mengenai pemerintahan. Bagaimana sana? Ngantuk atau mau cepat pulang? Ngantuk, Pak. Ngantuk. Sabar ya. Kita berapa materi lagi nih? Iya, Pak. Siapkan, jangan ngantuk dulu. Sabar. Mau PC? Boleh? Tidak, Pak. Oke, mau. Mungkin malu-malu. Ya. Tadi harinya nggak masuk ya? Bolos, Pak. Bolos ya? Udah kita hafalkan saja ya. Iya, Pak. Oke. Sistem pemerintahan. Ada 2 macam sistem pemerintahan di Cina. Cina kuno yang tepatnya ya. Yang dianut oleh mereka. Yang pertama adalah sistem pemerintahan feodalisme dan yang kedua adalah sistem pemerintahan unitaris. Benar, pintar sana. Oke, yang pertama kita akan membahas feodalisme. Dalam sistem ini kedudukan kaisar dianggap sakral karena dianggap sebagai utusan atau anak dari Dewa. Masya Allah. Insyaallah. Dengan kedudukan yang sakral tersebut maka kaisar tidak layak mengurus politik dan menangani secara langsung urusan kenegaraan. Jadi urusan kenegaraan ini diurusi oleh bawah-bawahannya. Oke. Yang kedua, sistem pemerintahan unitaris. Sistem pemerintahan unitaris, kita ketahui kekuasaan negara berpusat di tangan kaisar sehingga kaisar secara langsung menangani segala urusan politik praktis. Jadi ada perbedaan ya feodalisme dan unitaris. Kalau di feodalisme kaisarnya dianggap sakral, jadi yang mengatur pemerintahnya bukan kaisar langsung, jadi dianggap sakral. Oke. Selanjutnya kalau di unitaris, pemerintahan unitaris, kaisarnya secara langsung menangani segala urusan politik praktis, sama halnya seperti presiden sekarang ya. Berikut ini yang kita ketahui dinasti-dinasti yang pernah berkuasa. Tadi kita sudah sebut ya, dinasti Shang, dinasti Zhou, dinasti Qin, dinasti Han, dinasti Tang, dan yang terakhir dinasti Song. Oke, yang ketiga, filsafat dan kepercayaan. Filsafat Cina berkembang pada masa pemerintahan dinasti Zhou. Tidak, Pak. Silakan kalau mau PC. Oke, kita lanjut lagi ya. Yang mengenai filsafat dan kepercayaan di Cina ini berkembang pada masa pemerintahan dinasti Zhou. Pada masa itu lahir 3 ahli filsafat, yakni Lao Tse, Kongfuce, dan Nangse. Ajaran Lao Tse tercantum dalam bukunya yang berjudul Tao Te Ching. Lao Tse percaya bahwa ada semangat keadilan dan kesejahteraan yang kekal
dan abadi, yaitu bernama Tao. Ajaran Taoisme bernama Taoisme. Oke. Yang kedua ajaran Konfuse. Berdasarkan Tao, menurut ajaran Konfuse, Tao adalah sesuatu kekuatan yang mengatur segala-galanya dalam alam semesta ini sehingga tercapai keselarasan. Yang ketiga Mangse. Ini pada masanya 372 sampai 280 sebelum Masehi. Murid Konfuse yang melanjuti ajaran gurunya. Ini berarti Mengse ini adalah murid dari Konfuse. Yang ketiga ajaran Naoze. Konfuse dan Mangse mulai dibukukan. Jadi Lao Tse ini membukukan pemahaman-pemahaman Konfuse dan Mengse mulai dibukukan ya, baik oleh filsuf itu sendiri maupun oleh para pengikutnya. Li Taoipe dan Tu Fu merupakan dua orang pujangga yang terkenal di zaman dinasti Tang ini. Baik, kita akan membahas yang masih ada bahasan lagi ya. Oke, kita akan membahas mengenai tadi kita masuk filsafat dan kepercayaan. Ini kita akan membahas ilmu pengetahuan dan teknologi. Masyarakat Tiongkok kuno memiliki banyak ahli astronomi, ilmu perbintangan, ahli astronomi atau ilmu perbintangan yang dapat membantu masyarakat dalam pembuatan sistem penanggalan. Berkembang ilmu astronomi merupakan dasar dari berbagai aktivitas kehidupan bangsa Cina, karena sistem pertanian, pelayaran, dan usaha lainnya memerlukan informasi tentang pergantian dan perputaran musim. Wajar saja kalau sekarang negara Cina itu negara yang paling maju ya. Benar kan, paling maju? Iya, Jadi kita ketahui produk-produk di Indonesia banyak dari Cina, ya kan? Memang dari nenek moyangnya memang sudah berkembang duluan. Perkembangan teknologi masyarakat Tiongkok kuno terlihat dari pembuatan barang-barang perdagangan seperti bahan tambang dan hasil olahannya, berupa perabot rumah tangga, senjata, perhiasan, dan pertanian. Cina kaya akan bara tambang seperti batu bara, besi, timah, emas, wolfram, dan tembaga. Oke. Di ilmu pengetahuan dan teknologi kita akan membahas tiga. Yang pertama adalah seni bangunan Cina kuno. Salah satu seni bangunan terkenal dan masuk dalam keajaiban dunia adalah, kita tahu, tembok besar Cina, atau yang disebut dengan The Great Wall of China. Bangunan tersebut ini dibangun pada masa pemerintahan dinasti Qin dan selesai pada masa pemerintahan dinasti Ming. Wow, jauh sekali kan? Soalnya ini temboknya mengelilingi Cina ya. Tembok besar Cina mempunyai ukuran panjang sekitar 7.000 km dan lebarnya 8 meter dan tingginya 16 meter. Anda pernah ke sana? Belum. Ya sudah, kita nanti sana ya, bareng-bareng. Baik, Pak. Asyik liburan deh. Liburan, kita minta kepala sekolah ya. Dan kita ketahui fungsinya adalah untuk menahan serangan musuh dari utara, terutama suku bangsa Xiongnu atau Tartar. Pernah dengar kan bangsa Tartar? Nah, di situ kan saya sudah kasihkan modulnya adik-adik. Ada fotonya, yang belum pernah lihat foto tembok besar Cina, itu sangat menakjubkan ya. Yang kedua adalah kuil Dewa Langit. Kuil Dewa Langit. Ada yang tahu apa arti kuil? Tempat bangunan suci. Bangunan suci atau tempat ibadah ya. Pemujaan. Kalau di Islam masjid, tempat ibadah. Kalau di Kristen gereja. Ya. Kalau di agama Buddha
Wihara. Kalau agama Hindu? Itu Pura. 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 Tapi lebih tepatnya adalah pura. Pura. Tapi kalau di bahasa Indonesia adalah Pura. pura atau pura, ayo. Pura. Pura atau pura? Pura. Yakin? Pura. Pura atau pura? Pura. Ya sudah, PR ya. Kita cari bahasa Indonesianya menurut Kamus Besar Indonesia. Kuil, Dewa Langit. Kuil adalah bangunan suci untuk tempat pemujaan para dewa. Salah satu kuil yang terkenal adalah kuil pemujaan terhadap Dewa Langit yang dibangun di kota Beijing. Bangunan ini terbuat dari batu kualam yang indah. Dari gambarnya saja kita lihat tuh indah banget ya. Megah. Yang ketiga, yang terakhir nih, yang nggak sabar tadi, Istana Kaisar. Bangunan megah yang dibangun di Cina setelah kuil adalah Istana Kaisar. Hal itu dikarenakan pandangan bahwa Kaisar adalah penjelmaan para dewa yang memerintah. Ini adalah paham pemerintahan feodalisme. Tadi kan sudah dijelaskan. Oke, di sini materinya sudah habis nih. Ada yang ingin bertanya? Saya, Pak. Oke, boleh. Ya Pak Perliani ya, Ya, Pak. silakan. Baiklah, izin bertanya, Pak. Kebudayaan India kuno ini berpusat di Mohenjo-daro dan Harappa terletak di daerah mana ya, Pak? Oke, tadi kita sudah jelaskan, benar? Bagus pertanyaannya ya Pak. Mungkin belum jelas ya tadi ya. Nah, jadi dua kota ini, Mohenjo-daro dan Harappa, terletak di daerah peradaban lemah Sungai Indus. Adalah sebuah peradaban yang paling tinggi dibanding dengan peradaban lainnya. Kebudayaan tersebut tepatnya berpusat di Mohenjo-daro dan Harappa. Bekas reruntuhannya menunjukkan tata kota sudah teratur dan memenuhi kriteria kesehatan yang baik. Nah, kita lihat dari gambarnya itu sangat jelas bahwa Mohenjo-daro dan Harappa ini adalah salah satu dua kota yang sudah tersusun rapi di atas pegunungan, dan itu sangat indah sekali. Ya. Oke. Selanjutnya, jika tidak ada yang bertanya lagi, kita tutup pertemuan kali ini. Nah, tadi kan ada yang kurang jelas ya. Dan itu PR-nya, simple PR-nya. Cari kata pura tadi yang benar-benar menurut KBBI. Bapak tidak ingin ngasih tugas karena Bapak tahu dari ibu guru tadi sebelumnya banyak tugas yang diberikan. Di sini saja masih ada tulisan banyak tugasnya. Ya, tugasnya banyak. Jadi mungkin kita akan lebih sering berinteraksi, diskusi. Untuk minggu depan ya kita akan diskusi dan kita akan membuat kelompok, oke? Kelompoknya minggu depan kita bagi ya. Oke. Untuk adik-adik sekalian, semangat ya. Semangat terus. Jangan malas belajar. Apalagi di zaman seperti ini. Zaman yang dikedepankan bukanlah tenaga, tetapi adalah otak. Ya, benar kan otak? Ya. Jangan terkejut. Karena yang paling utama sekarang adalah otak. Yang kedua adalah renal. Nah, enggak dong. Ada, Jadi, Pak. ada ya orang dalam. Nah, jadi kita harus menggunakan otak. Karena yang paling pintar atau licik dalam arti pandai mengatasi suatu masalah. Ada yang tahu arti licik? Licik menurut dalam kata-kata baik, maksud itu ada cara tersendiri. Nah, ya paham kan? Ada cara tersendiri untuk biar lebih nomor satu gitu. Ya, jangan
hanya pintar, tapi kita harus juga memiliki cara-cara tersendiri. Semangat. Oh ya, jangan lupa pakai masker, taati 5M, pakai masker, 5M itu apa, Pak? memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, terus M-nya lagi. Nah, oke, sudah tahu mungkin ya? Mungkin Iya, malu-malu Pak. mungkin ya, oke. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan untuk adik-adik sekalian. Jangan lupa tugas-tugas dari ibu sebelum-sebelumnya tadi dikerjakan. Saya dengar dari kelas sebelah ini tugasnya deadline-nya hari Sabtu. Besok berarti hari Sabtu, ada yang hari Senin. Bahkan Iya, Pak. capek pasti. Ya, makanya semangat. Kalau tidak tahu materi, bingung, jangan malu bertanya. Sekarang zamannya teknologi, silakan WhatsApp, telepon kalau perlu. Kalau malu bertanya kepada guru, boleh tanya dengan teman yang tahu yang lebih pintar. Oke? Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Jika Bapak salah kata, mohon maaf kepada Allah. Bapak mohon ampun. Bapak akhiri dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.